Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Berkat rahmatnya alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat, sehat jasmani dan sehat pula rohani kita. Amin. Sholawat serta salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan iringan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, yang mohon maaf namanya tidak dapat disebutkan secara satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semuanya. Kemudian juga yang saya hormati hadir pada pagi hari ini para guru-guru kita, orang tua kita yang sekali lagi mohon maaf tidak dapat saya sebutkan secara satu persatu namanya. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pancamulya beserta Ibu, dan yang saya hormati Sohibul Bait, yaitu keluarga besar daripada Bapak Warsono dan juga Ibu Ronima, beserta keluarga besar daripada Bapak Abdul Hakim almarhum beserta dengan Ibu Siti Fatimah. Dan tentunya yang amat sangat berbahagia pada pagi hari ini yaitu Mas Saifullah beserta dengan Mbak Lia. Ibu-ibu yang saya hormati, Bunda, ada kipas yang keren dikit. Gak enak orang Jakarta sekali-sekali datang kasih kipas itu. Nanti viral loh, dibawanya ke Jakarta video ini. Ganti teh, ganti. Nah, itu baru keren. Ya. Sehat Ibu? Baca pantun dulu, lupa tadi baca pantun. Mak nanti bilang cakep gitu ya Mak. Iya. Ya, lo yang tersayang Pak Asnawi ya. Ya, terima kasih sudah ngantarkan ke sini. Ya. Apa ya pantun aku ya dia? Aku lupa ya. Jadi cakep. Ya. Dapat ikan di dalam bakul. Ikan bernama si Toman Padi. Nengok pengantin ijab dan kabul, jiwa yang tua rasa muda lagi. Kemudian yang saya hormati juga nih Hadroh Putron Nada. Ini Hadroh apa nih dong? Makanya kalau kemana-mana tuh pakai merek, pakai sepando gitu. Hadroh apa nih dong? Asikro. Terima kasih Mas. Ya baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya baru ingat rupanya Lia ini anak murid Ibu ya. Oh iya. Mas Saifullah, apa kata kami menggosip di situ? Orang tuh mirip ya wajahnya, ya kan Bun? Itulah yang disebut dengan jodoh, mirip. Baru sekali ini Mas kesini ke Bahar. Ibu juga Bu Fatimah, alhamdulillah sehat ya Bu. Alhamdulillah sehat. Itu ibunya kok cantik banget loh. Ini anak satu-satunya Bu. Alhamdulillah. Anak satu-satunya Bun. Baru sekali ini ya kesini. Nanti rencananya habis resepsi ini beberapa hari kemudian mau pulang rencananya. Balik ke sana apa tinggal di sini? Oh balik ke sana. Oh nggak tinggal sama kami di sini nggak? Iya. Keren. Kemarin kesini naik pesawat apa naik bis? Iya.
marah orang keluarga dari Jawa kepo. Ya baik, ibu-ibu yang saya hormati, ketahuilah Bapak Ibu, sesungguhnya tanya dulu, nanti dulu ceramah-ceramah. Mas Saifullah, ini nikah ini pernikahanmu ini patroli apa sopir? Patroli itu adalah pilihan orang tua, sopir itu adalah pilihan sendiri. Sopir. Alhamdulillah. Ya, jadi patroli itu Bapak adalah pilihan orang tua, kalau sopir itu adalah suka pribadi. Mau pernikahannya pilihan orang tua atau sopir pilihan itu pribadi, itu hanya jalannya saja. Silahkan perempuan itu mencintai laki-laki mana saja, dan silahkan laki-laki itu suka dengan laki-laki mana saja, akan tetapi dia tidak bisa menentukan jodohnya bersama dengan siapa, karena itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Ibu, pada pagi hari ini nasihat pernikahan ini yang pertama sekali adalah untuk diri saya pribadi. Kemudian yang kedua untuk mempelai yang baru nikah ini. Kemudian yang ketiga adalah untuk ibu-ibu yang pernikahannya baik itu yang baru maupun yang sudah lama. Kenapa nasihat pernikahan itu tidak hanya ditujukan kepada yang baru, yang lama juga, terkhusus bagi saya pribadi? Karena yang namanya pernikahan itu, yang namanya rumah tangga itu akan diuji oleh Allah, tidak mesti harus baru atau lama. Yang namanya pernikahan akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pernikahan itu sering orang menyebutnya bahtera rumah tangga. Bahtera itu apa Saifullah? Bahtera itu adalah kapal. Mas Saiful, bahtera itu berlayarnya di mana sayang? Di laut. Ketika bahtera ini berlayar, kapal ini berlayar, maka dia akan bertemu dengan ombak, bertemu dengan gelombang, bertemu dengan badai, bertemu dengan karang yang akan siap menghancurkan kapal yang sedang berlayar. Oleh karena itu ibu kemarin dikasih tonjokan, ada undangannya, ada kertas lembar, di sana ada mereknya, mohon doa restu. Ada kan Bu dapat undangan, mohon doa restu. Kenapa di sana dituliskan mohon doa restu? Ini Mas Saifullah ini pernikahannya baru beberapa jam yang lalu. Dia membutuhkan doa dari orang tuanya, butuh doa dari sahabat, kerabat, tetangga dan keluarganya, serta butuh doa dari kita bersama, karena sesungguhnya kapal yang baru berlayar ini akan memasuki bahtera rumah tangganya, akan memulai perjalanan baru dan mudah-mudahan sampai kepada tujuan. Amin. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, lantas kita kadang-kadang sering mendoakan, apa yang didoakan itu biasanya kita mendoakan kedua mempelai itu adalah samara, sakinah, mawaddah dan warahmah. Sakinah ini Mas Saiful artinya adalah tenang, damai dan tentram. Diharapkan setelah pernikahanmu dengan Mbak Lia, hatinya Mas Saiful menjadi tenang, hatinya Mas Saiful menjadi tentram. Mungkin sebelum pernikahan ini Mas Saiful ini tidak tenang hatinya, kadang pulang, kadang nginap tempat kawannya. Tapi setelah pernikahan ini, maka Mas Saiful pulangnya nanti jelas kemana itu, ke rumah istrinya. Dan diharapkan setelah pernikahan ini Mas Saiful itu hatinya menjadi tenang. Inilah yang disebut dengan sakinah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, lantas sakinah ini terbentuk dari apa Mas Saiful? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Bahwasanya dalam ayat ini Mbak Lia, Allah menjelaskan kepada kita, apabila kalian telah menikah, maka hal pertama yang harus dilakukan, dekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika semua hari ini kita yang berada di bawah tenda ini, ada pernikahan kita yang sudah berumur 10 tahun, 23 tahun, bahkan ada yang sampai 45 tahun. Jika dari pernikahan kita itu tidak menjadikan kita dekat kepada Allah, maka ketahuilah tidak ada yang bisa kita lakukan dalam pernikahan kita.
Maka Mbak Lia, pertama sekali yang harus dilakukan dekat kepada Allah, maka nanti bangunlah di pertengahan malam, mohonlah doa kepada Allah agar Allah memberi bimbingan untuk rumah tangga kalian berdua. Nampaklah kepala ibu tuh, jadilah. Apa yang harus dilakukan Mbak Lia? Yang pertama, jaga sholatnya. Mbak Lia beserta dengan Mas Saifullah, sesungguhnya hubungan kita sama Allah itu ibaratkan segitiga. Mana nih segitiga nih, Mas Saiful. Nih. Ini segitiga Mas Saiful. Oke. Segitiga yang ujung ini adalah Allah, yang kanan adalah Mas Saiful, yang kiri adalah Mbak Lia. Kalau Mas Saiful jauh dari Allah, Mbak Lia dekat, maka tidak akan ketemu dengan segitiga ini. Kalau Mbak Lia yang jauh, Mas Saifulnya yang dekat, maka tidak akan ketemu di sini. Yang paling parah lagi Mas Saiful, jika kedua-duanya makin menjauh, maka tidak akan bertemu dengan yang ini. Inilah hakikat kita, hubungan kita sama Allah. Mungkin selama ini selalu WhatsApp, bangun sayang, sholat, tapi kadang tak sholat tidak. Maka setelah pernikahan ini praktekkan. Hal pertama yang dilakukan, sholat janganlah ditinggalkan. Inilah yang menjadikan rumah tangga kita ini menjadi tentram dan damai di dalam kita. Jangan Mbak Lia rumah semakin dipermegah, tapi di rumah semakin tidak betah. Rumah tangga kita itu Mbak Lia adalah tempat yang paling nyaman untuk istirahat suami kita. Kalau suami kita sudah tidak nyaman istirahat di rumah kita itu, dia mau istirahat kemana lagi? Ini yang paling penting. Dan untuk Mas Saifullah, mungkin biasanya kalau bujangan tuh kadang pulang, kadang tidak, kadang nginap di rumah paman. Itu Pak Ade ya, Pak Ade ya. Kadang hidup mau nginap di rumah ini, tapi setelah pernikahannya pulang. Sejauh-jauhnya kau pergi, kau harus pulang. Ya, karena sudah punya istri dan sudah punya tanggung jawab. Jauh-jauh burung nan kabar, eko balik ke Sangkarjuo, burung jauh pergi terbang, pasti ingat sangkar dan istri. Oh, kalau Mas Saifullah masih baru, udah disuruh pasti pulang lah dia. Udah disuruh pun balik juga lah dia ke rumahnya dia. Itu yang pertama. Dan untuk Mbak Lia, jadikan suamimu menjadi nyaman di dalam rumah tangga. Dengan cara seperti apa? Sholat. Kemudian dengan apa? Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu Ustazah, aku tuh loh Bu Ustazah, lakiku tuh mancing aja terus. Bu, yang punya laki mancing, ya banyak-banyak lah berzikir di rumah. Mana nih? Astagfirullahaladzim. Oh, nyentong Mbak Mini tidak datang. Keluarga mancing. Pak Ade itu juga mancing. Pergi pagi, balik pagi. Oke, aku ajarkanlah amalannya ya untuk Pak Ade. Ibu nanti praktekkan di rumah. Ya, ini untuk yang ini, untuk Mas Saifullah puasa nggak mancing ini, nggak mancing. Nanti laki yang suka mancing itu balik ibu rumah nanti pagi-pagi mak masak bawang, ambil bawangnya dicuci, ambil pisaunya mak diiris bawangnya, pastikan ngirisnya Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah, iris bawang tuh sampai habis, ambil kuali, letakkan di atas kompor, naikkan minyaknya, cetek. Begitu dia sudah panas mak, ambil bawangnya, masukkan. Jangan lupa, ibu-ibu pengajian udah diajarkan sama guru-guru kita. Kita itu kalau waktu kecil dulu namanya istighfar. Kalau sekarang kita sudah tahu namanya Saidul Istighfar. Kalau istighfar yang mana Bu Ustazah? Yang biasa kita baca, Astaghfirullahaladzim. Yang agak panjang lagi, Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma stata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nih ibu-ibu kami ini udah terbiasa baca itu mak, baca digoreng bawangnya. Selama bawang itu digoreng, nih ibu-ibu yang dari Jawa nanti ilmunya dibawa ya ke ono ke Jakarta sana. Ini ada kok iya orang Jakarta juga, tapi sudah jadi orang dusun dia. Dah diaduk bawangnya. Macam mana ngaduknya?
subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar. Sudah masak sayur itu, matikan kompor. Jangan diangkat. Sayurnya jangan diangkat. Bude tegak depan kompor itu, ya Allah ya Tuhanku. Berkat bacaan Al-Fatihahku ini, berhentilah lakiku tuh mancing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ludahi 3 kali. Ya? Ambil sayur itu, sajikan, letak. Ketahuan pula sama bapak-bapaknya. Letakkan di bawah tutup saji. Seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, 2 kemungkinan. Kalau tak lunak hati suami itu, mati dia. Loh kok bisa Bu Ustazah? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir hati menjadi lembut. Oke, Mbah yang di belakang. Untuk suami yang tidak penurut, zikirkan masakannya. Untuk anak yang tak mau nurut, zikirkan masakannya. Siapa yang menzikirkan? Kita sendiri. Jangan berhenti dalam rumah tangga kita itu. Nyuci beras zikir, subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata. Aja semuanya. Nyuci sayur, nyuci beras, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah. Jangan menyanyi, Mbak Lia. Masa jangan nyanyi? Mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Lewat malaikat amin, jadi janda. Amalan Mbak Ia supaya hati suami menjadi tenang, zikirkan setiap kegiatan yang ada dalam rumah tangga. Melalui zikir hati menjadi lembut. Nah, nanti malam bangun ya. Bangun nanti malam, pertengahan malam, berdoalah kepada Allah, mohon petunjuk agar rumah tangga kalian itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat. Dah, aku tuh loh Bu Ustazah, sholatnya itu loh dari Sawi itu. Aku dari Teluk berangkat di sana tuh jam 4, nyampe di rumah sudah hampir setengah 7. Aku belum sholat asar, sholatlah. Bangun subuh jam 7, Mas Nawi. Sholatlah. Zuhur aku jam 4, sholatlah zuhur. Allah memiliki hak prerogatif untuk menerima sholat kita. Masalah diterima atau tidaknya sholat kita itu adalah hak prerogatif Allah. Tapi kita sebagai hambanya Allah, sebagai manusia yang menghambakan diri kita kepada Tuhan, maka itu adalah kewajiban kita. Aku dulu kalau sholat kemana-mana, tak apa sholatnya, lagi sholat pikirannya kemana-mana, dibandingkan kemana-mana tapi tidak sholat. Maka hal pertama yang kalian lakukan, dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seiring berjalannya waktu, rumah tangga kalian ini akan memulai sesuatu yang baru, karena terkadang ada dalam kehidupan kita yang tidak bisa diselesaikan dengan logika sebagai manusia, akan tetapi persoalan hidup itu harus diselesaikan dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya, Mas Saiful. Yang kedua Mas Saiful ada namanya tadi Sakinah, yang kedua adalah mawaddah. Mawaddah ini Saiful adalah rasa cinta. Fisik ini yang dinilai adalah fisik. Mungkin selama ini Mas Saiful sama Mbak Lia kalau sudah bertemu itu sudah dalam keadaan rapi. Mbak Lia sudah dalam keadaan cantik, Mas Saiful pun sudah dalam keadaan cantik. Ini adalah mawaddah. Akan tetapi Mas Saiful mulai hari ini Mas Saiful akan melihat segala kekurangan yang ada pada Mbak Lia. Demikian pula sebaliknya Mbak Lia akan melihat segala kekurangan yang ada pada Saiful. Kalau kemarin waktu pacaran Mbak Lia ini bertemu dengan Saiful dalam keadaan sudah rapi dan cantik, maka besok pagi Mas Saiful akan bertemu Mbak Lia dalam keadaan tidak cantik. Maka ini yang disebut dengan mawaddah, dan engkau harus siap dengan segala kekurangannya. Kalau kemarin kau berjumpa dengan Lia sudah dalam keadaan rapi, maka besok pagi kau akan berjumpa dengan Lia dalam keadaan belum mandi. Demikian pula sebaliknya Mbak Lia. Kalau kau berjumpa dengan Saiful dalam keadaan yang ganteng, maka besok pagi kau akan bertemu suamimu dalam keadaannya tidak ganteng. Maka untuk mawaddah ini harus siap secara fisik. Apapun yang diterima hari ini oleh Saiful, maka akan diterima untuk selanjutnya. Inilah yang disebut dengan
mawaddah. Oke, yang ketiga Mas Saiful. Yang ketiga adalah warahmah. Warahmah ini adalah tingkat tinggi dari antara yang dua ini. Mana itu warahmah Mas Saiful? Coba lihat ini bawah tenda tuh Mas Saiful. Oke, tuh tengok ada tuh orang tua kita, ada bapak ibu kita, ada mbah-mbah kita. Mereka sudah sampai kepada tingkat mawaddah. Kenapa hari ini orang tua kita masih tetap bertahan dalam pernikahannya dengan usia yang sudah senja? Masih tetap terjaga kemesraannya? Ketahuilah, sesungguhnya cintanya tidak ada lagi. Apa yang tercipta? Warahmah. Karena cinta itu menilai kepada fisik, maka untuk mbah kita tidak punya fisik lagi. Tapi kenapa kakek itu tetap bertahan sama mbah itu? Yang memiliki warahmah, kasih sayang. Dan ini sudah sampai tingkat tinggi Mas Saiful. Siapa yang memilikinya? Orang tua kita. Makanya hari ini dengan keadaan yang begitu senja pada usia pernikahannya, dia masih tetap bertahan. Karena apa? Mereka memiliki kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pernikahannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terkhusus untuk Mbak Lia, kita perempuan itu sayang. Perempuan yang paling mulia itu bukan perempuan yang sukses dalam bisnis. Perempuan yang mulia itu bukan perempuan yang banyak gelarnya. Perempuan yang cantik itu bukan perempuan yang paling cantik dan paling banyak emasnya. Tidak. Terhormatnya kita seorang perempuan jika kita bisa mendapat ridho dari suami kita. Mbak Lia, terhormatnya jika seorang perempuan, jika nanti terakhir hayat kita, sebelum ruh kita berpisah dengan jasad kita, seorang suami akan berkata, ya Allah ya Tuhanku, aku ridho terhadap istriku ya Allah. Maka ketika itu disaksikan oleh Allah dan Allah membuka 8 pintu surga untuk istri itu, dan di setiap pintunya akan dituliskan nama istrinya. Hal yang terpenting bagi kita seorang istri ibu mendapat ridho dari suaminya. Kalau suaminya sudah ridho ibu, sudah. Ini yang paling penting bagi Mbak Lia. Untuk memperoleh keridhaan dari seorang suami itu bagaimana? Layani, berikan yang menjadi tanggung jawab Mbak Lia kepada suaminya. Mulai besok pagi. Makanya pengantin baru itu ibu disebut dengan pengantin baru. Apa sih yang barunya? Sesuatu kebiasaan yang dilakukannya. Kalau kemarin Mbak Lia bangun, bangunlah sendirian, terserah dia lah. Mau bangun jam 9, mau bangun jam 10, tuh dewean juga di kos. Akan tetapi Mbak Lia, mulai hari ini kau tak bisa lagi seperti itu. Mulai besok pagi kau akan bangun lebih awal, karena sudah ada rasa tanggung jawab terhadap suamimu. Inilah yang dikatakan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Demikian juga dengan Saiful. Mungkin kemarin ya terserah mau kemana, mau makan di mana. Mulai hari ini tidak bisa karena ada seseorang yang telah menunggumu dalam rumah tanggamu. Inilah yang dikatakan sesuatu yang baru dalam hidup berumah tangga. Oleh karena itu ibu-ibu yang saya hormati, seorang laki-laki yang bernama Saifullah datang dia ke rumah sini meminang perempuan karena dia tahu persis syahwatnya yang luar biasa. Karena Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti hewan, maka Allah memuliakan pernikahan. Allah muliakan pernikahan, dan pernikahan tadi itu nggak main-main Saifullah. Pernikahan yang kau ucapkan tadi ijab dan kabul, dan saya pikir tadi itu yang paling panjang. Di antara banyak kami mengikuti pernikahan-pernikahan, ijab kabul Saifullah lah yang paling panjang. Panjang banget. Kemarin Pak Asnawi, apa kata ijab kabulnya? Aku terima nikah dan kawinnya sebagaimana di atas. Selesai. Paling pendek. Punyamu panjang saja deh. Oh, udah siap banget nampaknya. Ini bukan main-main Saiful. Ketika kau ucapkan ijab dan kabul tadi, tidak hanya disaksikan oleh penghulu, disaksikan oleh masyarakat setempat, disaksikan oleh malaikat, dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan main-main dengan pernikahan. Makanya Bapak Ibu, kita yang menikahkan anak-anak kita dianjurkan untuk menikah di rumah, bukan di KUA. Kenapa seperti itu Bu Ustazah? Ketika diucapkan ijab dan kabul tadi, turun keberkahan rahmat yang Allah berikan. Di mana? Di rumah sini. Di mana lagi? Di sekitarnya. Alangkah sayangnya ketika ijab dan kabul itu diucapkan di KUA sana, maka rahmat itu turunnya di sana. Karena pernikahan itu tidak main-main.
Pernikahan itu merupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk memuliakan manusia. Maka seorang laki-laki yang tahu syahwatnya yang luar biasa, yang nafsunya, dari mana nafsu itu datang? Melihat Hawa, maka timbul nafsunya. Dari cinta itu kasih sayang menghasilkan cinta, tapi justru sekarang menghasilkan syahwat. Maka Allah memuliakan pernikahan. Datang Mas Saifullah melamar. Datang seorang laki-laki ibu ke rumah kita melamar anak perempuan kita. Pak De, aku ingin melamar anak Pak De, tapi aku tidak bisa lama-lama, aku tidak bisa pacaran, aku mau ibadah Pak De, tapi inilah aku apa adanya. Dan untuk laki-laki jomblo yang di bawah sana dan belakang sana, ini adalah laki-laki yang terbaik yang berani datang ke rumah orang tua perempuan dalam rangka meminangnya. Dan untuk kita ibu-ibu, jangan sungkan-sungkan menerima calon mantu yang pengangguran. Kenapa? Karena hidup itu bukan dilihat hari ini. Dan apa yang terjadi pada hari ini bukan jaminan akan terjadi pada masa akan datang. Dan Allah punya hak prerogatif untuk merubah takdir hidup seseorang. Lihatlah yang hari ini, Masyaallah, bapak-bapak yang nerima tamu, bapak ibu yang duduk ini, mereka adalah orang sukses semuanya. Dan kalau kita kembali ke zaman sebelumnya, waktu pernikahan mereka bukanlah siapa-siapa. Mereka sama seperti kita, mereka juga pengangguran. Akan tetapi Allah memuliakan pernikahannya, Allah memberikan keberkahan dalam rumah tangganya, mereka sampai hari ini bisa sukses. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk Mbak Lia, mungkin setelah pernikahan, beberapa pernikahan ini, kalian akan pulang ke Jakarta karena akan meneruskan pekerjaan di sana. Kami titip pesan, nak, jika nanti sudah sampai di Jakarta, sering-seringlah pulang kampung ke sini, lihatlah orang tua. Seandainya tidak bisa pulang, sering-seringlah telepon ayah dan ibunya. Kasihlah kabar yang baik dengan orang tuanya. Buatlah dia bahagia. Ceritakan yang indah-indah kepadanya. Sebagaimana dia telah membuat kalian berdua bahagia untuk pada hari ini dengan segala macam upaya yang dia lakukan. Tahukah ibu siapa yang paling bahagia pada hari ini? Orang yang paling bahagia pada hari ini adalah kedua orang yang bertuanya. Mereka telah mampu membuat anaknya bahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Mas Saiful beserta Mbak Lia bekerja di sana menjadi orang yang sukses. Amin. Kemudian nanti jika engkau telah sukses, maka gandenglah orang tuanya. Buat juga dia menjadi sukses. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat, wahai malaikatku, berbarislah kalian semuanya. Sambutlah pasangan ini, pasangan waktu di dunia yang memuliakan serta menggandeng orang tuanya ketika sukses. Pesan kami untuk Mbak Lia beserta Saifullah, jika nanti engkau sukses, jangan lupa gandenglah ayah dan ibumu, baik itu ayah ibumu maupun kedua orang tua serta mertuanya, karena kita adalah orang tua. Karena apa ibu? Karena sahnya dan prosesnya itu tidak akan mendapat karomah daripada mana? Daripada kita orang tua. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, Mas Saifullah, ibu dari RT 7 kesini tadi, ibu naik motor. Motor ibu tuh rodanya 2. Kalau ibu tanya sama Mas Saifullah, kalau tadi ibu kesini motor itu rodanya 1, bisa nggak ibu sampai kesini? Tidak bisa sayang. Sama seperti Saifullah dengan Mbak Lia. Hari ini Saifullah memiliki 2 orang tua. Lia juga seperti itu. Walaupun almarhum tapi ada Pak D-nya, pamannya. Untuk menjadikan rumah tangga kita itu bahagia, hal yang harus dilakukan, muliakan kedua-dua ini. Ini adalah kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Jika salah satunya, maka ini tidak akan bahagia. Kami kesini rata-rata naik motor. Kenapa kami sampai kesini rata-rata naik motor? Karena kami memiliki roda motor kami itu 2, depan sama belakang. Kalau salah satunya tidak ada, kami tidak akan sampai kesini dengan menggunakan motor, sampainya pun jalan kaki. Ingin mulia rumah tangga mulia, muliakan yang di kiri kanan orang tuamu. Jangan dibedakan antara mertua dengan orang tua, karena mereka berdua adalah kebahagiaan serta keberkahan dalam rumah tanggamu nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan Mbak Lia, Mas Saifullah, Mbak Lia memiliki banyak kekurangan.
Mungkin kemarin kau belum tahu karena masih pacaran. Berapa lama kemarin pacarannya? 2 tahun Pak Asnawi. Mana tadi mas kawinnya Mas Saifullah? Wih, banyaknya mas kawinnya. Itu mas putih ya sayang ya? Ya Allah ya Robi, Ibu saya sampaikan nanti yang mau terima calon mantu kalau bisa mas kawinnya berupa uang ya Bu, atau emas ya, atau kalung atau apa. Jangan mau lagi ya Bu ditipu kayak kita dulu ya Bu. Coba saya tanya dulu mbah-mbah ini, Bude dulu mas kawinnya apa Bude? Nampaknya dari wajahnya ini seperangkat alat sholat nampaknya. Bu Haja Fatimah, waktu nikah apa mas kawinnya? Seperangkat alat sholat masih ada nggak? Nggak ada lagi. Udah tunyang. Punya Bu Nenek kemarin pakai apa? Waktu nikah dengan Kakang Jainal. Seperangkat alat sholat masih ada nggak? Nggak ada lagi. Kenapa? Dianjurkan berupa barang dalam Islam itu Ibu? Karena mereka baru menjalankan rumah tangga. Mana tahu dia butuh modal, maka itu bisa dipakai. Jangan mau lagi ya Bu. Saya terima nikah dan kawinnya berangkat alat sholat, jangan mau lagi. Mintakan kepadanya emas. Tengok mas kawin yang dibawa sama Saifullah. Ada antingnya, ada cincinnya, ada gelangnya, ada kalungnya. Tambah lagi tadi uang. Tapi ingat Ibu, perempuan yang paling mulia itu adalah perempuan yang paling murah maharnya. Bu Ustazah ini kok matre. Kata siapa matre? Coba kita kembali ke sejarah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang bujangan melamar Siti Khadijah, seorang janda. Ibu tahu mas kawinnya berapa Rasulullah itu? 20 ekor onta. Allahu Akbar. 1 ekor onta katakanlah 5 juta. 5 juta kali 20 berapa Pak De uangnya? 500 miliar. Ditambah lagi apa? Baca sejarah. Ditambah lagi dengan emas murni. Rasulullah melamar Khadijah. Zaman dulu. Aku pun menyesal dulu dilamar sama Pak Asnawi seperangkat alat sholat kalau tahu gini. Jangan ya Bu ya, jangan. Minta berupa alat seperti yang dilakukan oleh Mas Saifullah. Untuk siapa? Ya untuk mereka. Sayang, kita butuh modal, tapi nggak ada modal. Mau nelpon emak di Jambi yang nggak enak. Apa kata ya? Pakailah ini dulu kan, taruh dari penggadaian, nanti kita tebus lagi. Proses hidup berjalan ibu-ibu yang saya hormati. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terakhir siapkanlah sopnya, kan udah mau selesai ini. Nah, panas-panaskanlah apinya, hidup-hidupi biar lebih panas rasanya. Terakhir, Mas Saifullah ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan ini kebetulan janda pula Mas Rizky, punya anak 1, tapi dia cantiknya luar biasa karena suami pertama itu meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh suami ini? Ternyata suami ini adalah suami yang soleh dan istrinya adalah istri yang soleha. Anaknya tinggal dengan orang tuanya dan dia hidup berumah tangga berdua. Apa yang terjadi? Semakin hari pernikahan ini semakin cinta karena mereka pernikahannya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya istri yang paling cantik di desa itu, tak ada lagi yang lebih cantik dari itu. Dia yang paling cantik. Suaminya juga tak ada lagi yang paling ganteng di kampung itu selain dari suaminya. Tapi luar biasanya Pak istri dan suaminya ini adalah orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah. Tak pernah dia tinggalkan sholat. Semakin hari semakin sakinah mawaddah warahmah. Ternyata Bapak, rumah tangga ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya yang cantik tadi ditumbuhi penyakit kulit yang awalnya muncul di kaki sebelah kiri. Digaruk-garuk gatal, garuk-garuk gatal, melebar-melebar penuh kaki sebelah kiri. Apa? Ada yang kurapan pula. Dah, kena lagi yang sebelah kanan, digaruk-garuk, penuh sebelah kanan. Penuh lagi. Dah, di tangannya penuh. Lama-lama rupanya Saifullah penyakit kulit ini memenuhi tubuhnya. Penuh penyakit di tubuhnya. Sampai-sampai si perempuan ini tidak terlihat lagi wajah cantiknya. Tak ada lagi nampak. Penuh lemak-lemak mukanya. Apa yang terjadi sama suaminya?
suaminya semakin hari semakin sayang kepada istrinya. Ya Allah ya Tuhanku, istriku ini adalah titipanmu, istriku ini adalah hambamu. Jika dia dikenakan oleh penyakit kulit, maka itu atas izinmu. Apa yang terjadi? Semakin hari semakin sayang sama istrinya, semakin cinta dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Bapak, pada suatu hari suaminya berangkat kerja, suaminya mengalami kecelakaan. Allahu Akbar, bisa nyata. Berapa minggu dari rumah sakit suami pulang, ternyata suaminya buta total matanya. Apa yang terjadi? Yang satu penuh dengan gatal-gatal, yang satu buta. Makin hari keluarga ini, rumah tangga ini makin diuji, sehingga sampai pada titik terakhir istrinya harus meninggal dunia dikarenakan penyakit yang dia derita. Pergilah suaminya mengantarkan istrinya ke makam. Pas di makam itu orang-orang udah pada pulang, suaminya tetap berdoa untuk istrinya. Datanglah sahabatnya memukul pundak kawannya tadi. Hei, ayo pulang, sudah sore, pulanglah. Ayo kita pulang. Apa kata temannya itu, Ibu? Sahabatku, bagaimana selanjutnya engkau menjalani hidup? Bukankah engkau selama ini hidupmu dituntun oleh istrimu? Tapi hari ini istrimu tidak ada lagi. Apa jawaban suami ini? Saifullah, perhatikan jawaban suaminya. Wahai sahabatku, ketahuilah olehmu, sesungguhnya aku tidaklah buta. Mataku bisa melihat, dan aku bisa melihat semua penyakit yang diderita oleh istriku. Aku harus berpura-pura buta agar istriku tidak malu denganku. Aku berpura-pura buta agar istriku tidak tersiksa dengan penyakitnya. Jika istriku tahu kalau aku tidak buta, maka sesungguhnya sakit yang dideritanya lebih sakit daripada penderitaannya. Hikmah apa yang bisa kita ambil, Saifullah, dari kisah ini? Terkadang ibu, kita harus menutupi mata kita dari kekurangan pasangan kita. Kita harus menutupi mata kita dari kekurangan pasangan kita agar kita hidup lebih bahagia. Tak usah kita cari kekurangannya, karena kita sendiri pun juga punya kekurangan. Mbak Lia banyak kekurangan dan Saiful pun banyak kekurangan. Kekurangan yang ada itu sengaja Allah jadikan mereka berdua ini berjodoh antara Saiful dengan Lia. Harapan Allah, Saiful akan menutupi kekurangan Lia dan Lia akan menutupi kekurangan Saiful. Karena hakikatnya Saiful, pernikahan itu bukan menemukan sesuatu yang sempurna, akan tetapi menyatukan ketidaksempurnaan berdua secara sempurna. Kenapa Saiful? Karena sesungguhnya pernikahan itu, Saiful, ibaratkan sepasang sepatu. Sepatu yang kiri, sepatu yang kanan tidak pernah kompak, tapi berjalan satu arah. Yang satu kiri ke belakang, yang satu kanan ke depan. Meskipun demikian, dia memiliki satu tujuan. Satu sepatu itu, Mas Saiful, tidak pernah gonta-ganti pasangan. Tidak pernah dia ganti dengan sandal yang sebelahnya. Tidak pernah pula dengan ganti yang lain. Dan ketika salah satu sepatunya itu robek, yang menyebabkan dia harus dijahit, maka yang satunya setia menunggunya. Dan jika sepatu itu sebelahnya hilang, maka tidak berarti lagi kehidupan yang sebelahnya. Inilah hakikat daripada pernikahan. Terakhir, Mas Saifullah beserta dengan Mbak Lia, barakallahu lakuma baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap pernikahan kalian berdua, menjadikan anak kalian anak yang soleh dan soleha. Dan untuk kami semuanya yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan kami semuanya memperoleh kebaikan serta keberkahan dari pernikahan yang kalian langsungkan pada pagi hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ibunya di sini. Bapak.